Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1234. Aku tidak ingin melihatnya. Mendengar komentar Jasper, Ted langsung bereaksi dan memanggil beberapa satpam untuk menyeret keduanya pergi. Shaw lemas dalam cengkeraman satpam sementara Selena tampak putus asa. Dia membiarkan penjaga keamanan menyeretnya pergi sementara dia menatap Shaw dengan sinis. Beberapa saat kemudian, paparazi bermata cerah segera mengerumuni begitu mereka menyadari bahwa ada konflik. Sekelompok besar dari mereka segera mengepung duo yang dikawal. Bahkan reporter berita hiburan yang sah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil gambar Shaw saat pria itu diseret. Karena Shaw belum sepenuhnya memasuki pasar daratan, pria ini tidak setenar ketika dia diekspos untuk master insiden manajemen waktu. Namun, dia masih salah satu superstar di Nawait, dan para reporter tidak asing dengan wajahnya. Setelah melihat para reporter ini, Selena mengumpulkan keberanian yang tidak dia ketahui dan berjuang keluar dari cengkeraman penjaga keamanan. Dia memberitahu Shaw dengan kesal, "Kamu menggunakan saya, Shaw. Jadi aku akan menghancurkan reputasimu juga." Dengan itu, Selena bergegas ke para reporter yang merona kegirangan dan berteriak, "Saya Selena, manajer Shaw Long." Pertunjukan mungkin tampak seperti pria yang serius, tapi dia benar-benar cabul yang tak pernah puas. Dia tidak hanya mempertahankan hubungan asmara dengan 5 hingga 6 gadis pada saat yang sama, tetapi ada suatu malam di mana dia berlari di antara beberapa tempat tidur gadis berturut-turut juga. Dan aku punya bukti. Tindakan kecil dapat mengakibatkan konsekuensi besar. Kata-kata Selena langsung menyebabkan kegemparan di antara para wartawan. Itu adalah Natal bagi para wartawan. Mereka semua terkejut dan langsung mengarahkan kamera mereka ke Selena. Pada saat ini, Selena berbalik untuk mengamati reaksi pria itu. Hanya untuk melihat tunjukkan dengan ekspresi ketakutan, kebencian, dan tanda ancaman. "Kamu jalang. Anda tidak akan berani menjual saya." Tingkah laku dan kata-kata Shaw membuat Selena kehilangan harapan terakhirnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik untuk memberitahu reporter yang hiruk-pikuk dan lapar gosip, "Saya dapat menjamin semua orang, terutama dengan karakter saya, bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Aku juga punya bukti." Tidak terlalu jauh dari pemandangan yang berantakan, Jasper memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tidak mengharapkan tindakan cerobohnya untuk mengekspos skandal Shaw lebih dari 1 dekade sebelumnya. Itu baik-baik saja. Karena dengan benar-benar menghancurkan Shaw sekarang, lebih sedikit gadis yang akan menjadi mangsanya. Bukannya gadis-gadis yang rela tidur dengannya adalah sesuatu yang baik untuk memulai. Tidak buruk, ini hype gratis. Selama berita keluar, tidak mungkin monasteri Socher tidak akan meledak. Mata Ted berbinar pada pengingat Jasper saat rencana operasi yang lengkap segera muncul di benaknya. Alih-alih merahasiakannya, isi media malah menyebarkan skandal ini hari ini. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin baik. Ayo, penayangan perdana akan segera dimulai. Tidak bijaksana untuk menunda pertunjukan, kata Jasper sambil tersenyum. Ya tentu. Silakan lewat sini, Tuan Lin. Stephen langsung bereaksi dan mengundang Jasper ke bioskop. Apakah kamu benar-benar Steph? Saat itu, suara malu-malu dengan kegembiraan yang nyaris tidak tersembunyi terdengar dari samping. Stephen menoleh dengan bingung hanya untuk melihat Tiffany balas menatapnya dengan sedikit merona. Stephen telah melihat banyak penggemar seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak terpengaruh. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Tiffany saat ini berpegangan pada Jasper. "Ini adalah adik perempuanku. Dia menyukai film Anda dan dia datang ke sini untuk melihat Anda," Jasper menjelaskan sambil tersenyum. Bab 1235. Stephen menyala dalam pengertian dan memberikan senyum yang sangat antusias dan lembut ketika dia berkata, "Halo. Saya Stephen Cole." Menandatangani tanda tangan,
mengambil gambar, mengobrol tentang proses pembuatan film, dan sedikit gosip tidak penting tentang selebritas terkenal. Inilah yang dilakukan Stephen dan Tiffany. Stephen tidak akan membayar penggemar biasa waktu untuk ini, apalagi selama pemutaran perdana. Sebagai pemeran utama dan sutradara, Stephen memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, Tiffany berbeda. Dari perkenalan Jasper barusan, Stephen mengerti bahwa sangat berharga baginya untuk mengesampingkan semua hal lain untuk berbicara dengan Tiffany. Tiffany sangat gembira saat dia terus mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Stephen. Baiklah, Tiff. Biarkan mereka bekerja. Selalu ada waktu untuk berbicara lebih banyak setelah ini selesai, kata Jasper kepada Tiffany. Tiffany mengangguk patuh dan memberi Stephen senyum minta maaf. Maaf, Steph, aku terlalu bersemangat. Anda tidak perlu meributkan saya, jangan biarkan saya menahan Anda dari apa yang perlu Anda lakukan. Aku tidak akan berani. Stephen berpikir dengan tawa masam dan melambaikan tangan pada Tiffany. Kamu tidak perlu memanggilku Steph seperti orang lain. Saya tahu saya jauh lebih tua, tetapi Anda bisa memanggil saya Steve jika Anda mau. Stephen melirik Jasper dengan hati-hati ketika dia mengatakan itu. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Jasper tidak setuju atau tidak setuju. Orang yang berpikiran sederhana tidak mungkin membuat nama untuk diri mereka sendiri di tempat yang sangat sulit seperti industri hiburan Harbor City. Stephen mungkin memiliki karakter yang lebih tertutup dan dingin, bahkan menyendiri, tetapi dia tahu cara membaca ruangan. Jasper saat ini adalah sumber dukungan terbesarnya, dan pria itu memberinya lebih dari sekadar investasi 10 juta dolar AS. Setelah menyaksikan iklan Monastery Socher yang heboh di Harbor City dan daratan setelah difilmkan, Stephen memahami kekuatan Jasper di industri hiburan. Lebih penting lagi, pasar daratan. Industri film daratan memiliki proses peninjauan yang ketat. Seharusnya sangat sulit bagi Monastery Socher untuk mengudara di daratan, tapi berkat koneksinya dengan Easy Media, peninjauan itu dengan mudah dilewati dan diselesaikan. Direktur lain di Harbor City sangat iri pada Stephen karena hal ini. Setiap sutradara dan aktor tahu bahwa pasar daratan benar-benar menguntungkan. Siapapun yang masuk lebih dulu akan menang. Inilah sebabnya mengapa Stephen tidak berani menyinggung Jasper. Jika ada, pria itu terus memikirkan cara untuk mendapatkan bantuan Jasper. Penampilan Tiffany menjadi jalan pintas bagi Stephen. Tiffany mungkin tidak bersalah, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Stephen sedang mencoba untuk memenangkannya dan dengan perluasan ini, berada di buku bagus Jasper. Karena itu, Tiffany menoleh untuk melihat Jasper sebelum dia memberi Stephen senyum cerah. Kurasa aku akan memanggilmu kakak Steve, kalau begitu. Jasper adalah satu-satunya orang yang akan dia sapa dengan begitu akrab. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran wanita ini. Stephen tertawa terbahak-bahak dan menyerahkan kartu namanya kepada Tiffany. Kemudian, dia berkata, jika Anda bebas, Anda dapat berbicara dengan saya kapan saja. Oke, Tiffany mengambil kartu nama itu dengan senang hati. Setelah itu, Stephen menoleh ke Jasper dan bertanya, Tuan Laing, bisakah kamu mengatakan beberapa hal di atas panggung saat pemutaran perdana nanti? Jasper tertegun sejenak sebelum dia melambaikan tangan pada Stephen. Minta Ted yang melakukannya. Saya tidak berpartisipasi dalam proses pembuatan film jadi saya juga tidak jelas tentang apa yang terjadi. Bab 1236. Perlakukan saya seperti penonton biasa dan abaikan saya. Stephen menyenandungkan pemahamannya dan tidak menekan masalah itu. Setelah sedikit penundaan, pemutaran perdana segera dimulai setelah Jasper dan yang lainnya memasuki bioskop. Stephen membawa timnya untuk pembukaan sementara Ted pergi mencari orang-orang yang bisa meledakkan skandal show lebih lanjut. Oleh karena itu, Jasper membawa Tiffany ke kursi VIP di bawah sendirian. Namun, bukan berarti dia melakukannya dengan tenang. Lagi pula, hanya superstar yang bisa duduk di kursi VIP.
Superstar dari Harbor City dan daratan semuanya mengenali Jasper. Situasi spektakuler segera terbentang. Superstar, masing-masing lebih terkenal dari yang terakhir, segera berbaris di depan Jasper untuk menyambutnya. Para aktor pria masih baik-baik saja karena mereka hanya menyapanya dan memperkenalkan diri sebelum mereka berbalik dan pergi dengan gembira. Namun, bintang-bintang wanita semuanya tampak beberapa saat lagi untuk jatuh langsung ke pelukan Jasper. Tiffany menggertakkan gigi gerahamnya saat melihatnya. Vixens ini terlalu menyebalkan. Tiffany merasakan dorongan untuk menendang semua Vixens ini saat dia melihat para selebriti ini dengan sengaja menurunkan atasan mereka dan bersandar ke Jasper dengan genit. Beberapa bahkan membungkuk untuk berbisik ke telinga Jasper. Betapa tak tahu malunya kamu. Jasper tidak menunjukkan rasa jijik di hadapan para selebritas ini, meski kebanyakan dari mereka memiliki motif tersembunyi. Terlepas dari seberapa terkenalnya mereka, dia akan berbicara dengan mereka masing-masing untuk sementara waktu. Jasper tidak bertindak arogan yang tidak perlu dan memperlakukan selebriti ini seperti sampah, karena tidak perlu melakukannya. Namun, segera setelah itu, penampilan seorang wanita tertentu mengejutkan Jasper. Dia adalah pemeran utama wanita di Monasteri Socher, Vicky Berg. Dia adalah wanita yang kuat dan langka yang memiliki kecakapan bisnis yang kuat di industri hiburan. Halo, Tuan Line. Saya Vicky Berg. Vicky cantik karena dia sekarang mekar dengan masa muda. Sebagai pemeran utama wanita dalam film tersebut, dia juga menyempurnakan penampilannya dengan riasan sehingga dia terlihat sangat memukau. Halo, Jasper menyilangkan kakinya dan menjawab dengan senyum mata bulan sabit. Apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam acara premier? Vicky tersenyum indah dan menjawab, masih ada sedikit waktu sebelum acara dimulai, jadi saya datang untuk menyapa. Selain itu, saya mendirikan studio saya sendiri baru-baru ini jadi saya berharap saya bisa mendapatkan kemitraan dengan Anda jika memungkinkan, Tuan Line. Saya juga ingin investasi. Vicky menyerahkan kartu namanya kepada Jasper dengan hati-hati. Setelah mengambil kartu nama, Jasper terdiam saat melihat alamat dan nomor kamar sebuah hotel di belakangnya. Implikasinya jelas. Vicky menggaruk telapak tangan Jasper dengan lembut dan bertanya, apakah ada peluang untuk bermitra, Tuan Line? Jasper menyimpan kartu nama itu dan tersenyum lembut, jangan biarkan aku menahanmu dari pekerjaan. Saya akan mempertimbangkan kemitraan jika ada kesempatan. Ketika seseorang dengan status lebih tinggi mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan jika ada kesempatan, biasanya itu berarti tidak. Vicky adalah wanita yang cerdas, jadi dia langsung kecewa ketika mendengarnya. Dia benar-benar ingin mendapatkan dukungan Jasper. Dengan begitu, dia akan menjadi kaya dan berkuasa. Dia rela melepaskan semua hambatan untuk itu. Tubuhnya tidak lebih dari sebuah tawar-menawar baginya. Namun, penolakan Jasper juga sangat jelas. Vicky tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dengan senyum kecil, dia bertukar basa-basi lagi sebelum pergi. Vicky baru saja pergi ketika Jasper membuang kartu namanya. Bab 1237. Tiffany merasa sangat senang ketika dia melihat bagaimana Jasper tidak menyimpan informasi kontak Vicky di sakunya seperti yang dia lakukan untuk selebriti lainnya. Tetap saja, dia bertanya dengan bingung, mengapa kamu membuang kartu namanya, Jasper? Tidak ada gunanya mempertahankan aktris yang ambisius tapi bodoh dan lancang, jawab Jasper dengan tenang. Tuan Line tidak menyukai orang-orang yang hidup mewah berkat penggemar mereka, namun ingin melarikan diri dari kewajiban pajak yang mendasar. Monasteri Socher memang dibuat dengan baik. Belum lagi Stephen ingin menggunakan pemutaran perdana ini untuk membuktikan dirinya setelah mendirikan perusahaannya sendiri. Dengan demikian, pria itu telah mencurahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya ke dalam produksinya. Ditambah dengan hasil dan pencapaian dari penjualan box office Harbor City, pemutaran perdananya di daratan ditakdirkan untuk mengumpulkan banyak perhatian.
Acara premier plus film berlangsung selama total hampir 5 jam. Setelah selesai, Jasper dan Tiffany kemudian mengikuti arus orang keluar dari bioskop. Yang terakhir tampak sangat senang. Memang, Anda benar-benar membutuhkan aktor yang matang dan berpengalaman dalam hal film. Juga, film Harbor benar-benar jauh lebih baik daripada yang Anda lihat di daratan, kata Tiffany tulus. Jasper tersenyum. Kamu sepertinya tertarik untuk berkembang lebih jauh di industri hiburan. Jika ya, saya dapat membantu Anda terhubung dengan orang-orang. Jasper tidak menggertak. Mempertimbangkan statusnya saat ini, Jasper dapat dengan mudah membesarkan siapapun, termasuk siapapun yang tidak memiliki pengalaman seperti Tiffany, menjadi aktris superstar lain. Meskipun demikian, Tiffany menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak, terima kasih. Saya masih lebih memilih jurusan saya saat ini. Apa yang tidak dia katakan adalah menjadi seorang selebriti berarti dia tidak bisa membantu Jasper lagi. Ini lebih penting bagi Tiffany daripada yang lainnya. Jasper tersenyum dan mengacak-acak kepala Tiffany sebelum berkata, ayo. Aku akan mengirimmu kembali ke sekolah. Ya, Tiffany setuju dengan lembut sebelum dia mengikuti Jasper ke dalam mobil. Sementara Jasper dan Tiffany ikut serta dalam acara pemutaran perdana film tersebut. Sebuah kendaraan komersial hitam diam-diam berhenti di pintu sebuah unit. Setelah beberapa saat, gerbang yang terkunci terbuka dan seorang pangeran yang tampak putus asa berjalan keluar tanpa ekspresi. White Glove turun dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk Prince. Keluarga Chavez memang sangat kuat. Sementara pangeran tidak berniat membunuh siapapun dalam insiden ini, pria itu tetap harus membayar harganya. Namun, keluarga Chavez segera menyelamatkan pangeran melalui prosedur khusus. Saya ingin pulang ke rumah. Apa ayahku sudah kembali? Dengan lesu, pangeran bertanya dengan ekspresi gelap di dalam mobil. White Glove menjawab dengan lembut dari tempat dia duduk di depan, Tuan tua akan kembali lusa. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan banyak negosiasi penting karenamu, jadi dia sangat marah. Sebaiknya Anda tidak membuatnya marah lebih jauh, Yang Mulia. Mengenai masalah pulang ke rumah, kamu saat ini dalam jaminan, putra mahkota. Jadi, sementara tidak ada batasan atas kebebasan pribadi Anda tidak diizinkan meninggalkan Waterhoof City. Pangeran marah, lalu apa bedanya dengan dikurung di penjara? Paling tidak, kamu bebas bergerak sesukamu di dalam Waterhoof City. Kejadian ini agak merepotkan, putra mahkota, dan sikap pemerintah juga tegas. Karena kehidupan manusia terlibat, tidak pantas bagi kita untuk melakukan apapun yang akan membuat marah pemerintah. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyelamatkan situasi bahkan setelah Tuan Lama kembali. Prince menendang kursi di depannya dengan kasar dan memarahi dengan kesal, di mana bajingan itu, Jasper dan Conrad. Aku ingin mereka mati. Conrad hilang dan Jasper saat ini masih di Waterhoof City. White Glove melirik ekspresi bengkok pangeran melalui kaca spion dan berkata, Yang Mulia, mungkin Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana menghadapi kemarahan Tuan Tua. Pangeran mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan dingin, menghadapi apa? Mengapa saya harus menghadapi apapun? Apakah Anda memberitahu saya bahwa orang tua itu akan memukuli saya sampai mati? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.